Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Cantika Febriani dengan NIM 2024-61120 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sulawesi Tenggara. Pada video ini saya akan memaparkan materi dengan judul Teori Konstruktivisme dalam Pembelajaran sebagai tugas dari mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran yang dibimbing oleh dosen pengampu Chairan Zibar El Parisu SPD MPD. Pengertian konstruktivisme. Teori konstruktivisme berasal dari kata konstruk yang berarti membangun. Dalam konteks pembelajaran, teori ini berpandangan bahwa individu secara aktif membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi mereka dengan lingkungan. Tidak seperti teori belajar tradisional yang melihat siswa sebagai wadah kosong yang harus diisi pengetahuan dari guru. Konstruktivisme percaya bahwa belajar adalah proses aktif, di mana siswa mengonstruksi pengetahuan dari pengalaman mereka sendiri. Pengetahuan bukan sesuatu yang bisa ditransfer begitu saja dari guru ke siswa, melainkan dibangun dari dalam diri siswa melalui eksplorasi, pertanyaan, diskusi, dan refleksi. Tokoh-tokoh penting teori konstruktivisme. Menurut Jerome Bruner, menekankan bahwa pembelajaran harus dilakukan melalui penemuan siswa tidak seharusnya diberi jawaban, tetapi didorong untuk menemukannya sendiri melalui eksplorasi dan eksperimen. Sedangkan John Dewey menyatakan bahwa belajar harus dilakukan melalui pengalaman langsung. Ia memperkenalkan pembelajaran berbasis proyek dan partisipasi aktif sebagai bagian dari pendidikan demokratis. Prinsip-prinsip teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme memiliki prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, belajar adalah proses aktif, bukan pasif. Siswa dibangun sendiri pemahamannya. Yang kedua, pengetahuan dibentuk dari pengalaman, bukan hanya diperoleh dari guru. Yang ketiga, belajar harus bermakna, terhubung dengan kehidupan nyata dan konteks siswa. Keempat, siswa membangun pemahaman yang unik karena latar belakang dan pengalaman mereka berbeda. Yang kelima, interaksi sosial penting karena belajar juga dibentuk melalui diskusi, kerja kelompok, dan kolaborasi. Yang keenam, guru sebagai fasilitator, bukan sebagai pusat pengetahuan. Guru mendesain pengalaman belajar, bukan hanya menyampaikan materi. Peran guru dan siswa dalam pembelajaran konstruktivisme. Peran guru menyediakan lingkungan belajar yang kaya akan sumber dan pengalaman nyata, memberikan tantangan dan pertanyaan terbuka agar siswa berpikir kritis, memfasilitasi diskusi, kolaborasi, dan eksplorasi, memberi scaffolding atau bantuan sementara untuk siswa yang mengalami kesulitan.
Sedangkan peran siswa berperan sebagai subjek aktif dalam belajar, bukan hanya penerima informasi. Mengeksplorasi, mengobservasi, menganalisis, dan menyimpulkan sendiri, bertanya, berdiskusi, dan saling membantu dalam kelompok. Melakukan refleksi terhadap pengalaman dan proses belajarnya. Penerapan konstruktivisme di sekolah dasar. Contohnya, pembelajaran berbasis konstruktivisme di sekolah dasar. Yang pertama, pembelajaran tematik seperti IPA. Topiknya sumber energi. Guru mengajak siswa mengamati peralatan rumah tangga di rumah dan mencatat sumber energi yang digunakan. Sedangkan siswa tersebut membawa data ke sekolah, berdiskusi dalam kelompok. Mereka dapat menyimpulkan jenis energi, cara penggunaannya, dan dampaknya. Kegiatan dilanjutkan dengan membuat poster kampanye hemat energi. Sedangkan contoh yang kedua, bahasa Indonesia atau menulis cerita. Siswa menonton video pendek tentang kehidupan di desa. Dalam kelompok, mereka mendiskusikan alur dan karakter. Siswa menulis versi mereka sendiri. Lalu mereka saling membaca dan memberi masukan. Yang ketiga, matematika atau pengukuran panjang. Siswa diminta mengukur benda di lingkungan kelas seperti bangku, papan tulis, dan pintu. Mereka membandingkan hasil pengukuran dan menyimpulkan satuan panjang. Proses ini membuat siswa belajar dari aktivitas nyata, bukan hanya hafalan rumus. Kelebihan dan kekurangan teori konstruktivisme. Kelebihannya membuat siswa lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran, mendorong keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah, menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian belajar terhadap siswa, memungkinkan pembelajaran bermakna dan tahan lama. Sedangkan kekurangannya memerlukan waktu yang lebih lama dibanding metode ceramah. Guru harus memiliki keterampilan pedagogik yang tinggi. Tidak semua materi cocok untuk pendekatan ini, misalnya hafalan cepat. Siswa pasif atau kurang percaya diri bisa kesulitan jika tidak mendapat dukungan cukup. Contoh dalam pembelajaran tematik. Topiknya yaitu lingkungan sekitar. Metodenya proyek lapangan. Kegiatannya, guru mengajak siswa jalan-jalan ke sekitar sekolah untuk mengamati kebersihan lingkungan. Siswa mengambil foto, mencatat jenis sampah yang ditemukan, dan membuat laporan kecil. Di akhir,
mereka membuat kampanye kebersihan melalui poster atau video. Nilai konstruktivismenya yaitu belajar dimulai dari pengalaman langsung. Siswa jadi lebih sadar dan paham makna materi lingkungan. Inti dari konstruktivisme, belajar tidak diberikan tetapi dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman nyata, diskusi, eksplorasi, dan refleksi. Alasan saya memilih teori konstruktivisme karena saya sebagai mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar merasa bahwa teori konstruktivisme sangat cocok untuk diterapkan di dunia pendidikan, terutama di pendidikan guru sekolah dasar. Saya ingat saat guru saya menjelaskan lewat papan tulis dan ceramah, saya sering merasa cepat lupa. Tapi saat belajar melalui proyek kelompok atau eksperimen dan diskusi, saya lebih mudah memahami dan mengingat materi tersebut. Teori ini membuat saya percaya bahwa guru bukan sekedar pemberi informasi, melainkan membimbing dan memfasilitator. Saya ingin menjadi guru yang mampu membuat siswa saya berani bertanya, aktif berpikir, dan menemukan makna sendiri dari proses belajar. Kesimpulan dari materi pemaparan saya yaitu teori konstruktivisme menekankan bahwa belajar adalah proses aktif dan personal di mana siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan interaksi. Dalam pembelajaran abad ke-21, teori ini relevan karena mendorong kemandirian, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Guru perlu berubah dari pengajar menjadi fasilitator pembelajaran, dan siswa didorong untuk berani mengeksplorasi dan membangun maknanya sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi teori konstruktivisme. Demikian penjelasan saya tentang teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi dalam membangun pembelajaran yang lebih baik dan bermakna. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.